Kamboja, sebuah negeri yang identik dengan keagungan Candi Angkor Wat, pernah menjadi pusat peradaban besar bangsa Khmer. Namun, tahukah Anda, di balik keindahan sejarah ini, tersembunyi kisah umat muslim yang telah ratusan tahun berjuang untuk mempertahankan keyakinan dan identitas mereka. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak Islam di Kamboja dari awal mula kedatangannya hingga kehidupan sosial dan politik umat muslim di sana. Sebuah kisah tentang ketahanan dan keberagaman yang patut kita renungkan. Sekarang kita masuk ke bagian sejarah Kamboja. Sejarah awal Kamboja dimulai dengan kerajaan Funan, salah satu peradaban maritim tertua di Asia Tenggara. Funan terletak di sepanjang delta Sungai Mekong, mencakup wilayah modern Kamboja, Vietnam Selatan, dan sebagian Thailand. Nama Funan berasal dari transliterasi Tionghoa Funan, yang kemungkinan adalah adaptasi dari kata Sangsekerta Bahnam yang berarti gunung. Menurut kronik Tiongkok kuno seperti Liang Su dan Nan Kisu, Funan adalah pusat perdagangan penting pada masa itu. Kerajaan ini menjalin hubungan dagang dengan India dan Tiongkok, menerima pengaruh budaya yang kuat dari kedua peradaban tersebut. Bukti arkeologis menunjukkan Funan memiliki sistem irigasi canggih untuk mendukung pertanian, terutama beras. Selain itu, ditemukan prasasti dan artefak yang menunjukkan adopsi agama Hindu dan Buddha Mahayana, termasuk patung-patung dewa Hindu seperti Wisnu dan Siwa. Setelah keruntuhan Funan pada abad ke-6, kerajaan ini digantikan oleh Chenla yang lebih berorientasi agraris dibandingkan maritim. Chenla terbagi menjadi dua wilayah utama, Chenla daratan dan Chenla perairan. Peralihan ini menunjukkan transformasi dari masyarakat yang bergantung pada perdagangan laut menjadi masyarakat yang mengandalkan pertanian padi sebagai basis ekonomi. Era Chenla juga mencatat perkembangan awal bahasa Khmer kuno yang terekam dalam prasasti-prasasti seperti prasasti Kambuja. Sistem politik kerajaan ini didasarkan pada konsep Deva Raja atau Raja Dewa, di mana raja dianggap sebagai perwujudan dewa Hindu di bumi. Kerajaan Khmer mencapai puncaknya pada era Angkor tahun 802 hingga 1431 Masehi, ketika Jayavarman II mendeklarasikan dirinya sebagai Chakravartin atau Raja Universal. Angkor Wat, candi Hindu terbesar di dunia, dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Suryavarman II sebagai penghormatan kepada Wisnu. Kompleks ini tidak hanya menjadi pusat keagamaan tetapi juga simbol kejayaan budaya Khmer. Namun, pada abad ke-13, agama Buddha Theravada mulai menggantikan Hindu sebagai agama utama. Perubahan ini tidak hanya mengubah landscape religius Kamboja, tetapi juga struktur sosialnya dengan fokus pada kesederhanaan dan komunitas. Keruntuhan Angkor pada abad ke-15 akibat invasi dari Siam atau Thailand dan perubahan jalur perdagangan maritim ke Selat Malaka menandai akhir era keemasan ini. Periode pasca Angkor ditandai oleh fragmentasi politik dan pengaruh asing, termasuk dari Vietnam dan Siam. Sekarang kita masuk pada bagian Islam Kamboja, awal kedatangan dan penyebarannya. Kehadiran Islam di Kamboja tidak dapat dilepaskan dari sejarah kerajaan Champa yang terletak di pesisir tengah dan selatan Vietnam modern. Champa yang didirikan pada abad kedua Masehi adalah peradaban maritim yang berjaya melalui perdagangan internasional. Para pedagang muslim dari Timur Tengah, Gujarat, India, dan Kepulauan Melayu mulai berdagang dengan Champa pada abad ke-9 dan ke-10, membawa serta barang dagangan, teknologi, dan ajaran Islam. Sebagian besar orang Cham di Champa memeluk Islam secara bertahap, terutama setelah abad ke-13 ketika perdagangan maritim dunia Islam mencapai puncaknya. Islam yang dianut komunitas Cham bermadhab Syafi'i yang juga dominan di Asia Tenggara. Pada abad ke-15, setelah kekalahan Cham oleh dinasti Nguyen dari Vietnam, banyak orang Cham melarikan diri ke Kamboja. Mereka membawa serta tradisi Islam, seni, dan budaya mereka. Komunitas Cham Muslim menetap di sepanjang Sungai Mekong dan daerah sekitar Phnom Penh. Mereka mendirikan masjid-masjid, madrasah, dan pusat-pusat pendidikan agama untuk menjaga identitas mereka. Pengaruh Islam di Kamboja lebih bersifat lokal dibandingkan regional. Komunitas Muslim Cham mengintegrasikan beberapa elemen budaya Khmer ke dalam tradisi Islam mereka, menciptakan identitas keagamaan yang unik.
Pada era kolonial Prancis tahun 1863 sampai 1953, komunitas Muslim Cham menghadapi berbagai tantangan termasuk marginalisasi ekonomi dan politik. Walaupun Prancis mengizinkan praktik agama Islam, mereka memperkenalkan sistem segregasi sosial yang membatasi hubungan antara Muslim dan mayoritas Buddha. Tragedi terbesar terjadi pada masa rezim Khmer Merah tahun 1975 hingga 1979 di bawah Pol Pot. Komunitas Muslim Cham menjadi salah satu target utama genosida dengan puluhan ribu orang dibantai, masjid-masjid dihancurkan, kitab suci dibakar dan tradisi keagamaan dilarang. Trauma ini masih membekas pada komunitas Muslim Cham hingga hari ini. Setelah jatuhnya Khmer Merah, komunitas Cham Muslim mulai membangun kembali kehidupan mereka. Bantuan dari negara-negara Muslim seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Turki telah membantu membangun kembali masjid dan sekolah. Saat ini, Islam di Kamboja tetap menjadi agama minoritas dengan populasi Muslim sekitar 2-3% dari total penduduk. Masjid, madrasah, dan acara keagamaan seperti Idul Fitri menjadi simbol kebangkitan identitas Islam di negara ini. Ketika rezim Khmer Merah berkuasa pada tahun 1975 hingga 1979, seluruh masyarakat Kamboja mengalami penderitaan luar biasa. Pol Pot, pemimpin Khmer Merah, menerapkan kebijakan genosida yang menghancurkan kehidupan beragama. Kekuasaan Khmer Merah juga memaksa umat Muslim untuk melanggar keyakinan mereka, termasuk memakan daging babi. Banyak Muslim Cham dieksekusi atau meninggal akibat kelaparan dan kerja paksa. Diperkirakan sekitar 36% dari populasi Muslim Cham tewas selama era ini. Lantas pertanyaannya adalah, saat ini bagaimana kehidupan beragama di Kamboja? Menurut konstitusi Kamboja, negara menjamin kebebasan beragama meskipun Buddha Theravada diakui sebagai agama resmi. Umat Buddha mencakup sekitar 95% populasi, sementara Muslim terutama dari komunitas Cham mewakili sekitar 2-3%. Selebihnya terdiri dari umat Kristen dan penganut agama tradisional. Komunitas Muslim Cham di Kamboja memiliki tradisi unik yang menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal. Mereka umumnya menganut madhab Syafi'i, mirip dengan masyarakat Muslim di Indonesia dan Malaysia. Masjid-masjid mereka sering menjadi pusat pendidikan agama di mana bahasa Arab dan Jawi diajarkan kepada anak-anak. Secara politik, komunitas Muslim di Kamboja jarang terlibat dalam pemerintahan pusat. Meskipun ada beberapa tokoh Muslim yang menjadi anggota parlemen, salah satu tantangan utama mereka adalah diskriminasi struktural yang membatasi akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, bantuan dari negara-negara Muslim seperti Malaysia, Turki, dan Arab Saudi telah membantu memperkuat infrastruktur pendidikan dan keagamaan. Setelah jatuhnya rezim Khmer Merah, umat Muslim di Kamboja mulai membangun kembali komunitas mereka. Konstitusi Kamboja yang diterapkan pasca 1993 menjamin kebebasan beragama. Hal ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk kembali beribadah dan membangun masjid. Saat ini terdapat lebih dari 300 masjid di Kamboja dengan populasi Muslim yang mencapai sekitar 2-5% dari total penduduk. Sebagian besar Muslim adalah etnis Cham meskipun ada juga komunitas Muslim Melayu di selatan Kamboja. Pemerintah Kamboja juga menunjukkan dukungan terhadap komunitas Muslim. Perdana Menteri Hun Sen misalnya pernah meresmikan masjid di Phnom Penh sebagai bentuk simbolik penghormatan terhadap keberagaman agama di negara tersebut. Sejarah awal Kamboja menunjukkan bagaimana hubungan perdagangan internasional mempengaruhi struktur politik, agama, dan budaya lokal. Adopsi Hindu dan Buddha dari India memperlihatkan kekuatan soft power peradaban India di Asia Tenggara. Begitu pula, Islam masuk ke Kamboja melalui jaringan perdagangan maritim, membuktikan agama seringkali menyebar bersamaan dengan aktivitas ekonomi. Secara politik, Kamboja adalah monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi semua kelompok agama untuk hidup berdampingan. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal diskriminasi sosial dan akses ke pendidikan serta pekerjaan. Sekarang kita masuk pada analisis sosiologis dan perspektif sejarawan. Dari perspektif sosiologis, posisi komunitas Muslim Cham di Kamboja adalah contoh klasik dari minoritas yang berjuang untuk mempertahankan identitas mereka di tengah dominasi budaya mayoritas. Menurut peneliti seperti Bjorn Blanksley, komunitas Cham telah berhasil mempertahankan tradisi Islam mereka,
melalui jaringan sosial yang kuat dan solidaritas internal. Sejarawan David Chandler mencatat, Islam di Kamboja tidak pernah menjadi ancaman bagi identitas nasional Khmer, melainkan menjadi bagian dari mozaik budaya yang memperkaya keberagaman negara ini. Namun, trauma genosida pada era Pol Pot masih membayangi komunitas Muslim hingga saat ini, mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkembang secara penuh. Kisah umat Muslim di Kamboja adalah pelajaran tentang ketahanan, adaptasi, dan pentingnya keberagaman. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nelson Mandela, sejarah selalu mengingat mereka yang bertahan dalam ujian waktu, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena keyakinan mereka. Berdasarkan analisis dari karya Chandler dan Higham, hubungan agama dan politik di Kamboja sejak era Funan hingga Angkor menunjukkan integrasi yang erat. Agama digunakan sebagai alat legitimasi politik di mana raja dianggap sebagai perwujudan ilahi. Model ini berlanjut dalam bentuk simbolisme politik hingga era modern, walaupun dalam konteks yang berbeda. Analisis Blanksley menunjukkan minoritas Muslim Cham berhasil menjaga keunikan identitas mereka melalui adaptasi budaya lokal. Namun, trauma masa lalu lagi-lagi seperti genosida Khmer Merah menciptakan tantangan besar dalam membangun solidaritas komunitas. Perspektif ini penting untuk memahami bagaimana minoritas dapat bertahan dalam lingkungan mayoritas yang kadang tidak ramah. Pengaruh perdagangan, agama, dan politik membentuk sejarah awal Kamboja dan kedatangan Islam di wilayah tersebut. Dengan memanfaatkan hubungan internasional dan jaringan perdagangan, Islam berhasil menyebar ke Kamboja melalui Champa. Namun, dampak kolonialisme dan Khmer Merah mengubah dinamika komunitas Muslim secara signifikan. Pemulihan pasca genosida menunjukkan ketahanan budaya dan agama yang luar biasa. Sejarah Islam di Kamboja mengajarkan kita, meskipun menjadi minoritas, sebuah komunitas tetap bisa berkontribusi besar pada kehidupan sosial, budaya, dan politik sebuah negara. Sejarah Islam di Kamboja adalah kisah tentang ketahanan adaptasi, dari pelarian orang Cham hingga perjuangan melawan diskriminasi. Komunitas Muslim di Kamboja telah membuktikan keberagaman adalah kekuatan. Seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela, kebebasan bukan hanya untuk mereka yang mayoritas, tetapi untuk semua yang menginginkan hidup dalam damai. Semoga kita semua dapat belajar dari perjalanan ini untuk terus menghargai perbedaan dan merayakan keberagaman sebagai anugerah Tuhan. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat melihat harmoni beragama bukanlah sesuatu yang mustahil. Bahkan di negara dengan sejarah yang penuh tantangan seperti Kamboja, jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Lingkar Jejak selanjutnya.